Bos, itu dia. Bawa dia pergi. Ini penculikan. Siapa yang tidak takut mati silakan pukul aku. Apa yang kau lakukan? Jangan pegang aku. Akulah wanitanya Li Tianqiu. Wanita Li Tianque. Aku sengaja datang untuk merebut wanita Li Tianque. Bawa dia pergi. Jadi ini musuh Li Tianque. Aku tidak percaya ini terjadi begitu cepat. Aku tidak mau. Sinting, bawa dia pergi. Jangan bergerak. Bawa mereka berdua pergi. Nona. Jangan pergi. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Tuan Li saham. Tak tahu malu. Dan kau berani menyeret nona kami ke dalam ini. Jangan pegang aku. Tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu. Aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Uang. Aku berani menculik wanita Li Tianque. Apa kau pikir kami melakukan ini hanya demi uang? Pergi cepatlah. Keluar dan pergi. 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 Jangan sentuh nona kami. Apa kau tahu siapa nona kami? Aku tidak peduli siapa kau. Aku hanya mencari wanita Li Tianque. Kalian semua akan mati. Apa nona muda kita? Ayo, bawa mereka ke atas. Bunuh mereka. Tinggalkan saja wanita Li Tianque. Pergi. Bawa dia turun juga. Salahkan nasib burukmu. Mengapa kau tidak mengambil jalan lain? Kau memilih jalan ini. Ayo, kami akan mengantarmu pergi. Cukup setia bukan? Tapi nona mudamu sepertinya sama sekali tidak peduli dengan nyawa kalian. Kalau begitu aku akan kirim 2 pelindung setia ini pergi lebih dulu. Wanita ini tahu seni bela diri. Yang ingin kau tangkap hanyalah wanita di luar itu. Biarkan kami pergi. Aku bisa mengampunimu. Membiarkanmu mengampuni kami. Aku adalah juara sanda nasional. Kau begitu sombong di depanku. Baiklah, kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Apa kau masih ingin bertarung denganku? Bawa aku ke bosmu. Aku tidak punya tuntutan lain. Biarkan saja kami bertiga pergi. Baiklah, aku akan membawamu ke bos kami. Bibi Fang, kemarilah. Nona muda, kau tidak sakit jiwa? Ada apa kecewa? Nona muda, kau benar-benar tidak sakit jiwa. Itu luar biasa. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Kita harus pergi dari sini dulu. Baiklah. Nona muda, kemampuan dan siasat Anda benar-benar luar biasa. Anda benar-benar berhasil mengalahkan juara sanda. Kami ingin pergi. Di mana Kuusi? Dia tidak ada hubungannya denganku. Mau kau bunuh atau kau ikat? Lakukan sesukamu. Kami akan keluar, dan kami sama sekali tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Kau bisa tenang tentang itu. Kau bersama Kuusi saat kami menangkapnya. Bagaimana aku tahu jika kau terkait? Dan jika kau akan bicara setelah keluar? Jadi kau bilang kau ingin bertarung. Ayo. Bos, Li Tianque menyetujui persyaratan kami. Namun dia punya satu permintaan. Dia ingin datang sendiri untuk memeriksa keselamatan Sandera. Apel, sepertinya kita memang menangkap orang yang tepat. Kupikir kita setidaknya harus mengirim 2 jari. Baru itu akan efektif. Bukankah begitu? Dulu ada penculik yang menculik saudara tirinya. Dia memotong 2 jari, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Ternyata dia tidak menculik orang yang tepat. Sekarang setelah kita menargetkan wanitanya, dia menurut. Karena wanita ini adalah kelemahan Li Tianque, maka rencana kita sudah setengah jalan menuju keberhasilan. Pergi beritahu dia bahwa hanya dia yang diizinkan di sini, dan dia hanya bisa membawa 1 orang. Ya, nona muda Anda benar-benar memiliki keahlian yang hebat. Urusan saya di sini hampir selesai. Jadi, mohon tunggu saya sebentar. Setelah saya menyelesaikan negosiasi di sini, saya akan membiarkan Anda pergi. Pada saat itu saya sama sekali tidak akan menghentikan Anda. Bagaimana? Baiklah.
Tuan Li, silakan masuk. Ketua Li memang punya nyali. Saya benar-benar tidak menyangka. Li Tianqui yang mendominasi dunia bisnis. Masih saja bodoh karena cinta. Jika saya tahu ini lebih awal, saya seharusnya bertindak lebih cepat. Tetua Ling, kamu sudah satu kaki di kuburan. Tapi kamu masih terlibat proyek berbahaya seperti penculikan. Hati-hati jantungmu jangan sampai pecah. Menurut senioritas di kalangan kita, Anda mungkin harus memanggil saya paman bukan? Bahkan ayahku sendiri tidak bisa mengendalikanku. Tapi kau ingin mengoreksi pilihan kataku. Li Tianqui, lihatlah situasi sekarang. Dan Anda masih berani sombong begitu. Jangan lupakan wanita Anda. Ada di tangan saya. Silakan saja jika dia mati. Tidakkah akan kupotong-potong kau Pak Tua? Dan kuberikan kau kepada anjing-anjing. Li Tianqui. Baiklah. Saya tidak akan repot berdebat dengan Anda. Karena Anda ada di sini hari ini. Itu berarti Anda ingin berbicara dengan saya. Maka tuntutan saya adalah serahkan separuh bisnis penerbangan dan pelayaran Anda kepada saya. Nafsu Penatua Li benar-benar terlalu besar. Begitu Anda bicara langsung bikin ribut. Bisakah Anda bahkan menelannya? Mengenai apakah saya bisa menelannya atau tidak? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Yang seharusnya Anda khawatirkan sekarang. Bukankah seharusnya itu? Si cantik mungil yang rapuh itu. Bawahan yang saya pekerjakan ini. Setiap dari mereka terbiasa bersikap kasar. Bagaimana jika mereka tidak sengaja melukai si cantik mungil itu? Bawa dia keluar. Dia tidak langsung menolak. Ya, semua orang sudah ada di sini. Li Tianqui secara alami peduli pada Chu Muxin. Ketua Li, Anda lihat. Orang Anda aman dan sehat. Tuan Li, tolong aku. Ada orang lain. Orang lain. Saat kami mengikatnya, Chu Muxin keras kepala tak mau melepaskan pegangan. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, saya mengikat keduanya dan membawa mereka ke sini. Awalnya saya ingin membunuh mereka semua. Tapi wanita itu adalah pembuat onar. Keahliannya cukup bagus. Jadi saya menahannya sementara di sana. Kita tentukan nanti tindakan terhadapnya. Siapa itu? Hanya orang lewat. Ketua Li. Saat kami membawa wanita Anda kembali, kami membunuh semua orang lain. Adapun orang di samping saya. Selama Anda menandatangani dokumen ini, saya jamin tidak akan ada satu kata pun yang bocor. Dibunuh. Memang mereka dibunuh. Anda yakin mereka dibunuh? Jangan khawatir, bawahan saya sangat efisien. Bagaimana mereka dibunuh? Satu tebasan, dan mereka lenyap. Tetua Ling, orang itu bahkan tidak sanggup kusentuh. Dan kau hanya dengan satu tebasan menggorok lehernya untukku. Apa maksudmu dengan itu? Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Bunuh dia. Ketua Li, mari kita keluar dulu. Aku akan mengambil jenazahnya. Tuan Li, tolong aku. The film was translated and narrated by M Media. Lehermu. Aku Li Tianqui yang harus menggoroknya. Ketua Li, gedung ini sudah terkendali. Dilakukan oleh para penculik. Bersandarlah padaku. Kenapa kau masih berpura-pura denganku? Nona Chu Mian. Bersandar. Kakak, tolong bantu aku melepaskan tali ini. Tuan Li. Gaun ini bukan yang dipakai Cumian hari ini. Mungkinkah Li Tianqiu tidak datang untuk menyelamatkanku? Tapi untuk menyelamatkan Cumian, aku tidak percaya. Tuan Li. Tidak mungkin seperti ini. Aku adalah wanita Li Tianqiu. Dia jelas datang untuk menyelamatkanku. Dia jelas datang untuk menyelamatkanku. Bas masalah, tepat sekali. Sepertinya Li Tianqui ini adalah pria yang kejam.
Pria kejam dengan kekuatan yang luar biasa. Sebelum aku bisa memastikan niatku dijemput dari Vendau, aku perlu menunjukkan sedikit gejala. Jika tidak, jika Tuan Mudali itu melihatnya bahwa aku berpura-pura sakit, nasibku pasti akan sengsara. Nona, mengapa ayunan ini semakin cepat? Cepat turun. Cepat turun, Nona. Cepat turun. Li Tianqui benar-benar memelukku. Meskipun dia memelukku, dia tidak langsung membuangku. Aku sudah bersiap untuk jatuh ke tanah dan mematahkan tulang. Sayangku, kamu benar-benar sakit. Bukan begitu cara bermain ayunan. Tuan muda, Kalian semua. Beginikah cara kalian merawat orang? kami minta maaf Tuan muda. Kami minta maaf. Ini semua kelalaian kami. Mangsu. Jangan biarkan aku melihat dua pecundang ini lagi. Ya, saya akan segera memberhentikan mereka. Laporan pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa nona muda ini tidak memiliki penyakit menular dan juga tidak agresif. Tidak ada masalah jika Anda bersamanya. Selain itu, identitasnya tidak dapat ditemukan. Itu tidak penting. Identitas apa yang dibutuhkan seorang pengganti? Namun pengganti ini sangat mirip dengannya. Dia. Siapa? Musuh? Atau kekasih lama? Ya, dia sangat mirip dengan Nona Sulung. Dulu saat Nona Sulung mengalami episodenya, dia juga setenang ini. Bahkan saat dia meninggal dia sangat anggun. Dia baru berusia 21 tahun ketika dia meninggal. Melihat ekspresi Li Tianqui, sangat mungkin dia adalah kekasih lama. Jadi dia membawaku kembali untuk menjadi pengganti kekasih lamanya. Mangsu bawa mereka ke bawah. Aku ingin tidur di sini. Kalian semua ikut saya. Mulai sekarang, saat Tuan Li datang menemui nona muda ini, kalian akan menunggu di luar. Tidak perlu masuk gedung untuk melayani. Ya, Mengapa The ketika film dia was datang menemuiku, translated and mereka harus narrated menunggu by di luar? Media. Juga, apa maksud Li Tianqui dengan tidur? Apa maksudnya? Ingat mulai hari ini dan seterusnya. Kamu adalah orangnya Li Tianqui. Orangnya. Apa maksud Li Tianqui dengan itu? Bagaimana bisa dia di depanku? Mulai melepas pakaiannya. Apakah si mesum ini punya niat padaku? Namun, harus kukatakan, otot perutnya cukup terbentuk dengan baik. Makhluk kecil. Tunggu aku dengan patut di sini. Aku akan mandi. Aku akan membutuhkanmu nanti. Dia akhirnya pergi. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja dia katakan? Dia akan membutuhkanku setelah dia mandi. Dia tidak benar-benar akan menyentuhku, kan? Tidak mungkin. Aku harus segera kabur. Makhluk kecil. Kamu di mana? Bagaimana dia mandi secepat itu? Kamu lari ke sini. Ya. Tutak kumpet. Bermain.
Lain kali, jika kamu berani berkeliaran tanpa izinku, aku akan mematahkan kakimu. Mengerti? Aku lupa. Kamu sakit jiwa. Aku bilang pun kamu takkan mengerti. Pria anjing. Dia benar-benar ingin menyentuhku. Ayo, mari kita berjuang sampai akhir. Sudah berakhir. Bantu aku mengeringkan rambutku. Kak. Ingat ini. Aku hanya mengajarimu ini sekali. Lain kali, kusuruh kau keringkan rambutku, tapi kau abaikan. Aku akan mengambil jari-jari indahmu ini, satu persatu, dan memotongnya. Untuk diberikan kepada anjing-anjing. Mesum. Tapi saat dia memanggilku kakak barusan, itu sangat lembut. Sepertinya dia memperlakukanku sebagai pengganti adiknya. Sangat beruntung, sangat beruntung. Bukan pengganti kekasih lama. Tidak perlu tidur bersama. Peluk aku. Kak. Aku berusia 9 tahun ketika kamu pergi. Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Aku berusia 25 tahun sekarang. Aku punya segalanya. Tapi aku masih tidak bisa memberimu apa-apa. Kak, bisakah kamu menepukku? Seperti dulu saat aku masih kecil. Begitu lebih baik. Dia terlihat sopan di luar. Tapi semua yang dia katakan brutal. Dan dia suka memegang orang sakit jiwa. The film was Untuk mengenang masa translated lalu. and narrated Aku by benar-benar M-Media. tidak tahu harus memanggilmu mesum atau tidak. Atau nostalgia. Kakak Li, kakak perempuan Li Tianqui. Aku membunuh seseorang. Tapi ini juga bagus. Dengan begini, tidak ada yang berani menindas Tianqiu lagi. Tianqiu. Salju turun. Salju sedang turun. Benar-benar indah. Kak Jangan. Tidak. Hanya mimpi. Sialan. Apakah aku sudah terlalu lama tidak punya wanita, sampai beraksi pada orang gila? Sakit sekali. Pria ini benar-benar mesum. Dia tiba-tiba duduk dan mencubit wajahku. Apa salah wajahku sampai dia tersinggung? Dia akhirnya pergi. Sakit sekali. Aku harus segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Hari ini beberapa anggota Dewan lagi berbicara sembarangan di depan media. Mengklaim Anda memanipulasi ekonomi negara A, bahwa Anda berniat merusak ekonomi negara A. Manipulasi itu pasti. Tapi berbicara sembarangan adalah kesalahan mereka. Urus mereka. Dimengerti. Ada apa, Tuan? Tidak ada apa-apa.
Semesum itu akhirnya pergi. Akhirnya kesempatan untuk kabur. Nona, kita sudah sampai. Tolong berikan ulasan yang bagus. Ini rumahmu. Rumah musuh. Keluarga Chu, aku kembali. Aku sangat senang jalan-jalan hari ini. Terima kasih Mama. Dan Papa juga. Baguslah. Chu Xin, aku dengar kau pergi ke grup Lei hari ini. Sayang sekali kau tidak melihat Li Tianqiu. Kalau tidak, aku bisa saja memenangkan hati Li Tianqiu hari ini. Bukankah ambisimu sedikit terlalu besar? Li Tianqiu, bukan seseorang sepertimu. Gadis 21 tahun. Bisa dengan mudah mengendalikan. Orang luar semua bilang dia kejam dan bengis. Itu hanya caranya menyingkirkan pembangkang. Aku tidak akan menjadi musuhnya. Bagaimana mungkin dia memperlakukanku seperti itu? Kamu, baru lahir kamu tak takut harimau. Mama, kau bahkan tidak menyemangatiku. Sudahlah, aku mau mandi. Anak ini. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Mama dan Papa. Lihat. Aku kembali. Itu Cumien. Pasti Cumien. Cumien, dia kembali. Apakah ini rasa kebebasan? Perasaan ini hebat sekali. Untung aku punya ini. Keterampilan yang dipelajari di penjara. Raid palsu yang kubuat. Dengan ini, aku bisa hidup sebagai Su Xiangla. Terus hidup di dunia ini. Dan tidak lagi menjadi tanpa dokumen. Nona cantik Bebeki, Anda sudah siap. Terima kasih. Silakan dinikmati. Semuanya cepat pergi. Area ini sedang dibersihkan. Kami sudah menyewa seluruh jalan ini. Cepat. Lari-lari. Menyewa seluruh jalan jajanan. Dunia orang kaya. Memang sulit dipahami. Tunggu. Bukankah itu asisten Li Tianqu? Orang yang menyewa tempat itu. Mungkinkah itu Li Tianqu? Tunggu. Membersihkan area ini bukan berarti mengusir kalian para pedagang. Kembali dan berbisnislah seperti biasa. Pangganglah makanan lezat. Para pedagang. Ingat untuk menggunakan bahan-bahan paling bersih dan higienis untuk memanggang. Jika ada sedikit saja kesalahan, saya jamin kalian tidak akan melihat matahari besok. Ya. Kecuali semua temanku bilang aku aneh. Aku tak boros uang untuk tas atau perhiasan. Aku hanya suka datang ke jalan jajanan. Wanita ini praktis bergantung pada Li Tianqu. Kamu tidak cacat. Kecuali tempat-tempat seperti ini punya banyak semangat. Orang sepertimu kecuali yang bekerja di gedung pencakar langit setiap hari. Seharusnya lebih banyak turun dan berinteraksi dengan rakyat biasa.
Apakah semua pria suka gadis yang bertingkah imut seperti ini? Apa yang kamu gosokkan? Apakah kamu ingin aku mengurusmu di sini saja? Ketua Lee, kau sangat menyebalkan. Sudah dipanggang. Sajikan beberapa dulu. Datang-datang. Tunggu. Berapa lama lagi kamu berencana bersembunyi? Ketua Lee, kau bicara dengan siapa? Lihat ekspresi tegangmu sekarang. Aku hanya ingin melahapmu sekarang. Ketua Lee, apa yang kau lakukan? Banyak orang ingin membunuhku. Kamu yang terburuk dalam bersembunyi. Dan yang paling bodoh. Maaf Ketua Lee, salah saya karena tidak menjaga dengan benar. Karena membawa wanita seperti ini di hadapan Anda. Saya pantas mati. Jangan khawatir. Nyawamu, aku secara alami akan mengambilnya ketika waktunya tepat. Bawa mereka kembali dan interogasi secara tuntas. Cari tahu siapa di balik ini, siapa yang menginginkan nyawaku. Ya Ketua Lee. Membosankan. Mari kita kembali. Kamu pedagang punya nyali juga. Tidak kecil. Apa kamu tidak takut? Saya tahu Anda, Tuan Lee. The Dengan film orang was hebat seperti translated Anda, Tuan and Lee. narrated by M. Di sini Media. kami warga biasa. Pasti akan aman dan tentram. Begitukah? Kamu memang pandai berkata-kata. Lepaskan maskermu. Dongakkan kepalamu dan biarkan aku melihatmu dengan jelas. Tidak mau melepasnya. Atau tidak berani melepasnya. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu. Tuan muda. Berita dari Qiang Yuan. Nona muda yang Anda bawa kembali sudah pergi. Pergi bagaimana bisa dia pergi? Kenapa panik? Jika wanita itu benar-benar pergi, maka keluarkan pemberitahuan merah global. Aku ingin dia hidup. Atau mayatnya. Tidak ada seorang pun yang kuinginkan Li Tiankui pernah melarikan diri ke Qiang Yuan. Ya. Akhirnya pergi. Pria ini terlalu menakutkan. Tunggu, dia baru saja bilang akan mengeluarkan red notice untukku. Maka bahkan jika aku kabur sampai ujung dunia, aku tidak akan bisa lolos darinya. Tidak, aku harus kembali. Ketua Lee silakan masuk mobil. Aku akan mengambil mobil itu. Ya. Ketua Lee, beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Saya akan mencari wanita lain untuk Anda. Jangan cari hal seperti ini lagi malam ini. Terlalu dibuat-buat. Kali ini, saya pasti menemukan orang yang Anda inginkan. Saya ingin tahu, apakah Ketua Lee punya persyaratan khusus, misalnya, yang lembut, bertubuh bagus, atau bergairah. Untuk menjadi tidak stabil mentalnya. Ya, Saya mendapati bahwa, dibandingkan dengan wanita malam ini, saya memiliki hasrat fisik yang lebih besar untuk wanita dari Qiang Yuan. Apa maksudnya itu? Bukankah aku ini pengganti mendiang adiknya? Apakah dia binatang? selera Ketua Lee benar-benar unik. Katakan padaku,
Haruskah saya tidur dengannya? Tapi jika saya tidur dengannya, saya tidak akan bisa melanjutkan memperlakukannya sebagai pengganti. Li Tianque, aku mohon jadilah manusia. Jangan terlalu mesum. Ketua Li, kita sudah sampai. Tuan muda, kau sudah tiba. Saya dengar wanita itu sudah pergi. Apa yang terjadi? Kami, Sudahkah kamu memeriksa kamar tidur? Si kecil suka bermain petak umpet. Mungkin dia lelah bersembunyi dan tertidur di kamar tidur. Dia benar-benar tidur. The film was translated and narrated by M Media. Kamu sudah bangun. Bangunlah dan temani aku makan malam. dia baru saja menggendongku di bahunya. Pria macam apa ini? Seorang wanita yang bergerak-gerak di atas pria adalah semacam isyarat. Saya tidak peduli apakah kamu gila atau tidak. Pria ini benar-benar menyebalkan. Tua. Untuk apa kamu berdiri di sana? Atur agar si kecil makan bersamaku. Ya. Bagaimana si kecil biasanya makan? Dia makan dengan baik. Hanya saja terkadang dia sedikit berantakan. Nona, ayo makan. Aku baru saja makan banyak barbeque. Berapa banyak lagi yang bisa kumakan sekarang? Nona, makanlah dengan cepat. Kamu suka orang yang tidak stabil mentalnya, kan? Mari kita lihat seberapa besar kamu menyukainya. Sangat lucu. Tuan muda, bagaimana kalau aku ajak Nona makan di luar? Ini mungkin mengganggu selera makanmu. Tolong biarkan aku pergi dengan cepat. Aku benar-benar tidak tahan. Li Tianque si mesum ini. Pria ini mengenai. Sangat imut. Dua kata ini. Apakah dia memiliki kesalahpahaman? Tuan muda, maafkan aku. Biar aku ambilkan yang lain untukmu. Tidak perlu. Apa yang biasanya dia suka makan? Nona tidak pilih-pilih makanan. Dia makan apapun yang dibuat. Begitukah? Tapi dia tidak boleh terlalu sembarangan makan. Contohnya, makanan cepat saji seperti barbeque. Tidak boleh dimakan. Orang-orangku orang-orang Li Tianque. Apa yang mereka makan dan tidak makan, saya yang memutuskan. Jika si kecil tidak patuh dan makan sembarangan, konsekuensinya akan parah. Mengerti? Dia pasti sudah mengenaliku. Aku tidak tahan lagi. Konfrontasi. Ketua Li, dia tidak mengerti. Tidak sepadan dengan usaha Anda untuk mendisiplinkannya. Biarkan Bibi He dan Bibi Fan. Cukup perhatikan pola makannya. Itu benar. Bagaimana orang yang sakit mental bisa mengerti?
Mangsu. Benda ini di pergelangan tangannya. Bisakah itu dilepas? Ini adalah kunci elektronik dari penjara Feng Dao. Terbuat dari bahan khusus. Sangat kokoh. Tanpa alat khusus. Tidak bisa dibuka. Selama dia memiliki ini, itu berarti dia adalah narapidana yang kabur. Di masyarakat normal, dia tidak akan bisa hidup. Terlalu mengganggu pemandangan. Modifikasi itu. Ubah itu menjadi gelang. Ya, informasi tentang nona muda dari Qiang Yuan ini. Saya menemukan sedikit lebih banyak. Dia bukan gadis tunawisma. Benar sekali. Namanya Chu Mian. Dia adalah putri angkat Zhu Shengming. Pada usia 18 tahun dia dikirim ke penjara Feng Dao. Alasan spesifiknya masih dalam penyelidikan. Zhu Shengming. Adalah seorang filantropis. Dia bahkan mengunjungi konsorsium kuartal lalu. Berharap Anda akan lebih mendukungnya. Putrinya Ku Xin adalah selebriti internet yang sangat terkenal di negara ini. Dia telah mengumpulkan banyak dukungan untuknya. Nona Ku Xin beberapa hari terakhir ini telah datang ke konsorsium setiap hari. Ingin mengatur pertemuan dengan Anda. Saya menyuruh orang-orang saya menolak. Saya tidak tertarik pada mereka. Tapi kamu harus terus menyelidiki urusan keluarga Chu. Peliharaan kecilku. Bukan untuk mereka bertindak The lancang. film was Ya, translated juga. and Cepat ubah narrated benda by di M. pergelangan tangannya Media. itu. Menjadi gelang. Itu mengganggu pemandanganku. Dimengerti. Li Tianqui ini benar-benar sangat membantuku. Bisa menyamarkan kunci elektronik sebagai gelang giok. Dengan cara ini, aku tidak perlu takut dikenali. Sebagai narapidana yang kabur, ini akan membuat segalanya jauh lebih nyaman. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, wanita muda dermawan, putri keluarga Chu. Wawancara eksklusif Chu Xin. Chu Bu Xin. Chu Mian. Aku tidak ingin memperlakukanmu seperti ini. Tapi siapa suruh aku? Anak kandung mama dan papa. Dan kau hanyalah anak angkat. Chu Bu Xin. Keluarga Chu. 3 tahun lalu demi perjodohan Chu Xin dengan keluarga Feng. Kau benar-benar mempermalukanku. Kau bahkan mengirimku ke penjara Feng Dao. Neraka itu. Tempat aku menderita siksaan tanpa henti. Hutang ini. Sudah waktunya kita selesaikan. Nona Chu, ku dengar besok malam adalah perjamuan ulang tahunmu. Aku ingin tahu, bagaimana rencanamu untuk mengadakan perjamuan ulang tahun ini. Sebenarnya pesta ulang tahun ini, aku mengundang selebriti dari seluruh strata di negara A. Merayakan ulang tahunku adalah hal kedua. Tujuan utamanya adalah menggunakan kesempatan ini untuk anak-anak Afrika, untuk mengadakan penggalangan dana amal. Ku dengar, Chu Xin bulan lalu kamu baru saja mengadakan pertunjukan amal. Kali ini perjamuan ulang tahunmu juga akan digunakan untuk amal. Kau benar-benar cantik dan berhati mulia. Besok malam, semua orang dipersilakan menghadiri pesta ulang tahunku. Chu Xin mengadakan pesta ulang tahun. Lalu bagaimana pesta ulang tahun ini bisa lengkap tanpaku? Chu Bu Xin, keluarga Chu, aku kembali. Apakah kalian siap? Hotel Shenzhou. Chu Xin kamu di sini. Feng Shenjun mantan pacar Chu Mian. Maaf Shenjun. Aku terlambat. Tidak apa-apa. Kau adalah tokoh utama pesta ulang tahun hari ini. Kau bisa datang kapanpun kau mau. Aku menggunakan kekuatan keluarga Feng untuk memesan seluruh lantai Hotel Shenzhou untukmu. Untuk mengadakan pesta ulang tahun. Aku jamin kau akan puas. Hanya satu lantai Shenzhou, dan kau berani bilang akan memuaskanku. Jika priaku adalah Li Tianqiu, bahkan memesan seluruh Hotel Shenzhou akan sangat mudah. Terima kasih Shenjun. Chu Xin, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud. Shenjun, kita sudah bersama selama 3 tahun. Apa kau masih tidak bisa melupakan kakakku? Aku. Chu Xin, Chu Mian sudah hilang selama hampir 3 tahun. Pacarku saat ini adalah kau. Jangan khawatir. Setelah kau lulus dari universitas, aku akan datang ke rumahmu untuk melamar. Ayo masuk. Chu Mian.
Aku akan ke toilet untuk mengurus sesuatu. Di mana dia? Aku jelas melihat Chumien. Mungkinkah aku salah? Itu benar. Bagaimana mungkin Chumien bisa selamat dari tempat seperti penjara Fengdao? Gadis ini, apa kamu baik-baik saja? Dia hangat, dia hidup. Bukan hantu. Chumien, kau ternyata tidak mati. Nona muda ini. Apa yang Anda bicarakan? Siapa Chumien? Yang paling kubenci adalah penampilan polosmu. Aku tidak percaya 3 tahun telah berlalu. Dan kau masih sangat menyebalkan. Kau cukup mampu bukan? Untuk benar-benar bisa keluar dari tempat seperti penjara Fengdao. Kau tahu konsekuensi melarikan diri dari penjara kan? Nona, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda katakan. Masih berpura-pura ya? Aku akan menelpon Papa sekarang untuk menyuruhnya mengirim orang lagi untuk mengirimmu kembali ke penjara. Chumien. Chumien, kau di mana selama 3 tahun ini? Chuzin dan aku sudah mencarimu sejak lama. Mencari saya? Ya, 3 tahun lalu kau tiba-tiba menghilang. Rumor mengatakan bahwa kau kawin lari dengan seorang pria. Aku tidak pernah mempercayainya, tapi aku tidak bisa menemukan berita tentangmu. Itu benar, Chumien. Di mana saja kau selama ini? Sheng Jun dan aku sudah lama mencarimu. Chumien itu. Chuzin dan aku sekarang bersama. Sheng Jun mengejarmu. Kau tidak marah padaku kan? Kalian berdua benar-benar salah paham. Saya bukan orang yang kalian bicarakan. Chumien apa? Saya adalah Xu Xiangla. Xu Xiangla, apa kita benar-benar salah mengira kau orang lain? Kau benar-benar bukan Chumien. Lalu apa kau punya saudara kembar atau semacamnya? Kalian berdua benar-benar aneh. Permisi. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Jangan berani-berani pergi. Chumien, kau tidak boleh pergi. Baiklah, saya tidak akan pergi kalau begitu. Chuzin, Seharusnya kamu lihat tadi. Saya sama sekali tidak menyentuhnya dari awal sampai akhir. Pacar Anda tidak mencoba untuk merekayasa kecelakaan untuk memeras saya kan? tidak. Dia hanya terlalu gelisah. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit dulu. Kalau kamu mau membawanya, bawa saja. Karena kamu tahu aku tidak mendorongnya. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Tunggu Nona Su, hari ini kami salah mengiramu sebagai orang lain dan menyinggungmu. Chuzin mengadakan pesta ulang tahunnya di sini hari ini. Bisakah kami memintamu untuk sudi hadir? Temanku benar-benar sangat mirip denganmu. Aku pikir kalian mungkin punya hubungan. Aku punya banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Akhirnya, saya bisa masuk ke perjamuan ini. Baiklah, saya juga sangat penasaran tentang siapa yang sangat mirip dengan saya. Chuzin, kau baik-baik saja. Di mana dia? Di mana dia? Chuzin, tenanglah. Ada banyak tamu di sekitar. Pesta ulang tahunmu adalah hal terpenting malam ini. Wanita terkutuk itu. Dia benar-benar membuatku kehilangan banyak muka. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Aku punya firasat. Dia pasti Chumien. Lain kali aku bertemu dengannya, aku pasti akan merobek penyamarannya dan mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Aku akan minta penata rias dulu, membantuku menutupi lukanya. Baiklah, kau duluan. Aku akan menunggumu. Tuan Li, Anda sudah tiba. Hari ini di Shenzhou, mengapa ada begitu banyak wajah asing? Saya dengar Tuan Muda Feng mengadakan pesta ulang tahun untuk pacarnya. Mereka telah memesan seluruh lantai Shenzhou. Jika Anda merasa berisi, saya akan masuk dan meminta mereka segera pergi. Tidak perlu. Ayo pergi. Baiklah, ayo. Chushin, keluargamu benar-benar murah hati dalam pengeluaran untuk langsung memesan seluruh lantai Shenzhou. Tiananan teman Chuzin. Bukan hal yang bisa diraih oleh orang dari kalangan biasa. Bisa capai. Bukan apa-apa.
Ku dengar banyak tuan muda yang datang hari ini. Aku benar-benar iri padamu. Memiliki begitu banyak teman yang kuat dan berpengaruh. Mengapa kau tidak mengenalkanku pada seseorang? Kau ingin aku memperkenalkanmu pada siapa? Feng Xinjun tentu saja. Di antara para tuan muda dari keluarga berpengaruh ini, menurutku dia yang paling tampan. Ngomong-ngomong, di perjamuan nanti, bisakah kau mengenalkanku? Cian Nanan wanita celaka ini masih tidak tahu bahwa Feng Xinjun dan aku bersama. Dia terlihat sangat biasa, namun dia masih bermimpi untuk bersama Feng Xinjun. Feng Xinjun. Halo, Xinjun. Chu Xin, ayahku punya proyek mendesak yang membutuhkan perhatianku. Aku akan sedikit terlambat. Tidak apa-apa, pekerjaan itu penting. Aku bisa mengurusnya sendiri. Kalau begitu aku akan datang setelah selesai. Oh ya, aku juga meninggalkan kejutan untukmu. Lihat apakah kau bisa The film menemukannya was sendiri. translated Kejutan, and apakah Feng narrated by Xinjun M. membelikanku Media. sesuatu yang lain? Perhiasan berharga? Atau tas edisi terbatas itu yang kusebutkan terakhir kali? Cumien. Wanita di bawah itu. Bagaimana bisa begini? Bukankah wanita ini di Qiang Yuan? Diam. Mari kita lihat saja dulu. Dia benar-benar berani datang. Apakah dia mencari mati dengan muncul? Nanan. Apa kau melihat wanita itu? Aku dengar Feng Xinjun sepertinya mengejarnya. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku sudah mengusir Feng Xinjun. Dan wanita ini, dia tidak punya undangan ke perjamuanku. Maksudmu? Memberinya pelajaran keras di perjamuan. Bukankah itu buruk? Ini ulang tahunmu bagaimanapun juga. Aku tidak bisa merusaknya. Setiap perjamuan mengikuti rutinitas lama yang sama. Kadang-kadang ada pertunjukan badut. Dan aku cukup senang tentang itu. Baiklah. Wanita cantik ini. Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku sudah bertemu semua teman Cushin, tapi aku belum pernah melihatmu. Permisi, bisakah Anda menunjukkan undangan Anda? Saya tidak punya undangan. Itu pacar Nona Chu. Tuan Feng yang membawa saya masuk. Pacar Nona Chu. Sekarang para penyusup. Bahkan tidak repot-repot dengan pemeriksaan latar belakang. Feng Xinjun bukan pakar Cushin. Omong kosong apa yang kau katakan? Menyusup. Kupikir dia sangat cantik. Pasti dia wanita muda kaya. Ternyata dia hanya penyusup. Perkataan dan tindakannya sangat normal. Dia jelas tidak gila. Dia berani menipu Anda kecuali Anda sudah tahu. Pada saat kamu menyadarinya itu, sudah terlambat. Teruslah menonton. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan si kecil ini. Aku bilang kau benar-benar tidak tahu malu. Setelah kedokmu terbongkar, kau masih santai makan di sini. Apa yang membuat Anda mengatakan bahwa saya di sini untuk menumpang? Masih berpura-pura. Baiklah, kau bilang kau teman Cushin. Ayo pergi. Aku akan membawamu mencari Cushin. Ada apa? Begitu banyak orang. Cushin. Orang ini bilang dia temanmu. Teman macam apa dia? Nona muda ini. Aku rasa kita tidak saling kenalkan. Terbongkarkan, Cushin, kau tidak akan percaya. Orang ini tidak hanya menyelinap ke Hotel Xingzhou. Dia bahkan menyelinap ke perjamuan ulang tahunmu. Untuk menyusup. Benar-benar konyol. Benar sekali. Masih makan bahkan setelah ketahuan. Apa kau tidak takut mati kekenyangan? Hotel Xingzhou sebenarnya membiarkan orang seperti itu menyelinap masuk. Betapa mengecewakan. Semua barang ini. Dia pasti sudah menyentuhnya semua kan? Saya tidak berani memakannya sekarang. Cushin, kau adalah tuan rumah di sini. Kau beritahu kami bagaimana menghadapi penyusup ini. Nona muda ini. Aku rasa kau pasti sedang dalam kesulitan. Itulah sebabnya kau datang ke perjamuan ini. Bagaimana kalau aku menyuruh seseorang mengemas makanan untukmu, dan kau bisa membawanya pulang untuk dimakan? Nona Chu, apakah Anda memperlakukan saya seperti pengemis dan mempermalukan saya? Cushin, kau tidak bisa begitu baik. Jika penyusup ini bisa menyelinap ke acara keluargamu, dia bisa menyelinap ke acara orang lain. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tepat sekali, Cushin. Kau terlalu baik. Jangan biarkan wanita ini pergi. Jangan biarkan dia pergi. Lepaskan pakaianmu. Aku ingin melihat. Jika Anda mencuri sesuatu, semuanya periksa diri kalian. Lihat apakah ada yang hilang. Orang seperti ini menyelinap ke perjamuan. Siapa tahu dia mungkin di sini untuk mencuri. Nona muda ini. Bukan berarti kami tidak percaya padamu, tapi ini adalah olah perjamuan. Kau mengenakan mantel sebesar itu. Sulit untuk tidak curiga. Tepat sekali. Kau pasti memakainya untuk menyembunyikan barang curian. Lepaskan pakaianmu. Bagaimana jika saya tidak? Jika kau tidak melepasnya,
Mohon maafkan kekasaran kami. Kau mungkin tidak bisa pergi dari sini hari ini. Wanita sialan. Lepaskan untukku. Dan jika saya melepasnya, dan tidak ada apa-apa, apakah Anda akan berlutut dan meminta maaf kepada saya? Aku. Tidak. Kita harus melepas mantel. Cumien. Ketika kunci elektronik di pergelangan tangannya terungkap, semua orang akan tahu bahwa Cumien melarikan diri. Aku bahkan tidak perlu bertindak. Cumien akan The tamat. film was translated and narrated by M Media. Antingku hilang. Ini adalah hadiah dari ibuku. Bisakah aku meminta semua orang untuk membantuku mencarinya? Kau pasti mencurinya. Cepat lepaskan pakaianmu. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Cepat lepaskan jika tidak ada apa-apa. Aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Baguslah, Anda sudah berjanji. Dan Anda Nona Chulusin. Nona muda ini. Semua orang hanya ingin mengklarifikasi. Kau biarkan Nanan menggeladahnya. Jika tidak ada apa-apa, aku juga akan meminta maaf padamu. Berlutut dan meminta maaf. Bagaimanapun begitu pakaiannya dilepas, kunci elektronik di tangan Cumien akan mengejutkan semua orang. Siapa yang masih peduli tentang pencurian itu nanti? Baiklah, jika tidak ada apa-apa, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Apa kau dengar itu? Cepat lepaskan. Saya akan melakukannya sendiri. Saya tidak menyangka dia terlihat begitu cantik dengan gaun malam. Kamu mengagumi kecantikannya. Tidak berani. Tidakkah Anda akan menggeledah? Riksa, mari kita lihat anting siapa yang ada pada saya. Pita yang terikat di pergelangan tangannya pasti menyembunyikan kunci elektronik. Selama pita itu dilepas, dia bisa terungkap. Ini tidak mungkin. Ada apa ini? Di mana kunci elektroniknya? Di mana kunci elektronikmu? Ya Tuhan, kau berani memukulku. Saya akan memukulmu jika saya mau. Apakah saya perlu menulis laporan permintaan dulu? Kamu gila wanita. Kau bahkan berani memukul Putri Tuan Cho. Panggil keamanan, panggil keamanan. Nona muda ini. Aku tidak punya dendam padamu. Kau datang tanpa undangan ke perjamuan ulang tahunku. Aku hanya ingin memverifikasi identitasmu. Apakah kau harus memukulku? Bagaimana kau bisa memukul seseorang? Itu keterlaluan. Dari mana datangnya wanita sialan ini? Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Orang-orang ini praktis. Mencoba melahap Nona. Kecuali, haruskah saya turun? Tidak perlu. Mari kita lihat bagaimana si kecil ini menangani dirinya sendiri. Kau berani memukul seseorang di acara Xingzhou. Apa kau percaya aku akan membawamu ke kantor polisi? Apakah kamu percaya? Jika kamu berani menyentuhku, besok keluargamu akan menghilang dari negara A. Sungguh arogan. Apa kau ini? Untuk membuat keluargaku menghilang. Saya mungkin tidak berarti. Tapi latar belakang di belakang saya adalah sesuatu yang tidak bisa kalian semua gabungan. Provokasi. Kecuali, dia mungkin akan menyebut nama Anda. Untuk pamer. Si kecil berpikir dia sangat pintar. Berpikir menyebut namaku sudah cukup. Tanpa bukti atau keterangan. Bagaimana ada yang bisa mempercayainya? Kamu turunlah. Cari waktu yang tepat untuk bersaksi untuknya. Ya, Latar belakang di belakangmu. Latar belakang macam apa yang mungkin kau miliki? Nama keluarga saya Su. Jadi bagaimana jika margamu Chu? Apakah bermarga Chu begitu mengesankan? Gadis ini, Anda tidak tahu bahwa nama keluarga Seongzhou juga Su kan? Marga Seongzhou itu Chu, apa kaitannya denganmu? Apa kau bilang? Kau adalah keturunan keluarga Chu. Keluarga Chu. Itu adalah warisan. Sebuah keluarga kuno berusia beberapa ratus tahun. rumor mengatakan bahwa kekayaan keluarga Zhu bisa menyaingi sebuah negara dan di wilayah perbatasan. Mereka secara virtual memegang kekuasaan mutlak. Kau berani mengaku dari keluarga Chu. Sempurna. Ini adalah hotel Xingzhou milik keluarga Chu. Seseorang panggil manajer kemari. Biarkan dia mengidentifikasi nona muda ini. Apakah dia benar-benar putri sulung keluarga Chu? Cumien, kau sendiri yang mencari masalah ini. Mengapa berpura-pura menjadi yang lain? Selain keturunan keluarga Chu. Kau kira semudah itu meniru mereka? Kecuali, mungkinkah dia benar-benar keturunan keluarga Zhu? Keluarga Zhu tak memiliki putri di generasi ini.
Lalu bagaimana dia berani mengatakan kebohongan seperti itu? Kebohongan ini terlalu mudah terbongkar, bukan? Si kecil lebih memilih berbohong. The film Daripada was menggunakan saya translated sebagai dukungannya, and narrated dia harus by menanggung M. sendiri Mina. akibatnya. Mengapa kamu mengikutiku? Awasi dia dengan ketat. Jika sehelai rambut pun di kepalanya terluka, kamu tidak perlu muncul di hadapanku lagi. Ya Tuan. Bukankah Ketua Lika karena nona muda itu sangat tidak senang? Mengapa masih perlu bantuan saya? Ketua Huang, Ketua Sensu. Saya menerima laporan bahwa seseorang meniru keturunan keluarga Su. Siapa itu? Ketua Huang, tolong perhatikan baik-baik. Apakah nona muda ini putri sulung keluarga Chu? Lelucon macam apa ini? Keluarga Su biasanya tinggal di selatan. Mereka tak akan datang ke ibu kota selamanya. Saya belum mendengar satu bisikan pun. Berani meniru keturunan keluarga Su. Apakah Anda bosan hidup? Saya memang bukan keturunan keluarga Shu. Saya adalah penyelamat hidup Su Enren. Klaim Anda semakin besar dan besar. Su Enran Tuan Su. Dia adalah kepala keluarga Su saat ini. Dan Anda berani mengaku sebagai penyelamat Tuan Su, penjaga. Bawa penipu ini pergi. Ketua Huang, jika saya jadi Anda, saya akan demi keamanan menelepon Su Enren agar Anda nanti, karena masalah ini, merusak masa depan Anda. Beritahu Su Enren, saya kesini menagih hutang budi penyelamat nyawa saya. Kalau begitu saya akan menelepon. Nora. Tuan Su. Tolong, panggilan video. Baiklah. Tapi tidak ada seorang pun di sini yang diizinkan pergi. Mengerti. Aku akan segera mengatur keamanan untuk mengapung tempat ini. Naik. Kau. Lewat sini silakan. Ada apa ini? Ketua Huang ini, dia benar-benar percaya semua omong kosong Kumien. Aku tahu itu. Itu kamu Cumian. Kau benar-benar sudah keluar. Penjara Feng Dao. Dulu aku dijebak. Jatuh ke laut di samping penjara Feng Dao. Jika kau tidak campur tangan untuk menyelamatkanku, aku takut. Aku juga akan dikurung di penjara Feng Dao. Saya bilang, saya akan meninggalkan Feng Dao cepat atau lambat. Jangan bicara tentang hal lain. Karena kau sudah keluar, aku harus membalas kebaikan penyelamat hidupku. Bagaimana kalau begini? Akan kuatur seseorang menjemputmu di ibu kota? Pada saat itu, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Sekarang, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Kenapa? Saya telah memprovokasi Litian Kue. Apa? Bagaimana kau memprovokasi leluhur hidup ini? Dialah yang membawa saya keluar dari Feng Dao. Mengenai Litian Kue, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dia? Dia adalah karakter yang langka sekali dalam Siabak Kejam. Dulu ayahnya Li Qingkang adalah sosok yang tangguh dan agung orang besar. Namun dia ditodong senjata oleh putranya sendiri dan dipaksa turun dari kekuasaan. Jika dia bisa melakukan itu pada ayahnya sendiri, apalagi pada orang lain. Apa kalian berdua musuh atau teman? Saat ini, kita dalam damai. Sulit untuk mengatakan tentang masa depan. Baiklah, kembali ke topik utama. Anda berutang budi kepada saya. Bayar sekarang. Tuhan tolong aku. Wanita itu pasti bukan penyelamat keluarga Chu. Tolong. Cumien jelas bukan. Cumien berada di tempat terkutuk itu dan busuk penjara Feng Dao selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penyelamat Chu Enren? Mereka di sini. Pelan-pelan. Mengapa Ketua Huang begitu rendah hati? Sepertinya apa yang dikatakan wanita itu tidak bohong. Dia benar-benar penyelamat Tuan Chu. Selesai sudah. Ini tempat dudukku. Ya, saya sudah mengambil tempat duduk Anda. Apa yang bisa Anda lakukan tentang itu? Kau, Ketua Huang, tolong jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan penyelamat Tuan Chu. Nona Chu. Apakah Nona Zu penyelamat Tuan Zu? Apa kau tahu lebih banyak tentang itu daripada aku? Tentu saja aku tahu. Apa sebenarnya yang Anda ketahui? Aku
The film was Apa sebenarnya yang kau translated lakukan? and narrated Di mana by kunci M. elektronik Media. di tanganmu? Bagaimana kau menyingkirkannya? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Mata saya benar-benar terbuka hari ini. Jadi Putri Tuan Chou sangat sombong. Tahan wanita gila yang mengoceh ini. Dan tunggu keputusan Nona Zhu. Ketua Huang, apa kau sudah gila? Mendengarkan pembohong seperti dia? Aku Putri Chu Jingming. Aku adalah VIP-mu. Tuan Chu ingin mendapatkan sponsor dari berbagai faksi. Apa dia berani menyinggung keluarga Zhu? Nona Cho, aku buta dan gagal mengenali keagunganmu. Aku salah. Maafkan aku. Itu semua Chushin yang membuatku melakukan ini. Aku awalnya tidak bermaksud mempertanyakanmu. Aku meminta maaf padamu. Aku mengakui kesalahanku padamu. Nona Cho Lusin, teman Anda, sudah memberi contoh yang sangat baik untuk Anda. Lakukan seperti itu. Kau bermimpi. Kau sama sekali bukan penyelamat keluarga Chu. Dan kau masih ingin aku berlutut dan meminta maaf padamu. Apa kau pantas? Kau mencari mati. Tahan dia untukku. Pastikan dia bersujud dan mengakui kesalahannya kepada Nona Zhu. Tunggu. Siapa yang berani menyentuh putriku, Putri Chu Shengming? Lama tidak bertemu. Ayah saya. Chu Mian. Kau ternyata tidak mati. Ayah selamatkan aku. Orang jahat ini benar-benar membuatku berlutut dan meminta maaf padanya. Siapa yang kau sebut orang jahat? Ini adalah dermawan besar keluarga Zhu kami. Tuan Huang benar. Aku tidak tahu apa kesalahan putriku. Sampai membuatmu begitu marah. Putri terhormatmu tidak menyinggungku. Dia menyinggung orang ini. Nona Zhu. Ya. Nona Zhu. Nona Zhu adalah penyelamat kepala keluarga kami. Tapi bagaimana dengan putrimu yang berharga? Dia secara terbuka mempermalukannya. Dia bahkan tidak meminta maaf. Memiliki hutang budi yang besar kepada seluruh grup Zhu. Mungkinkah dia benar-benar bukan Chu Mian? Apakah hanya wajah mereka yang persis sama? Nona Zhu, saya minta maaf sekali. Saya lalai mendidik putri saya ini, kesalahan saya. Saya telah membuat Anda tertawa. Anda benar-benar tahu cara beradaptasi dengan keadaan. Apakah kamu tidak akan meminta maaf kepada Nona Zhu? Omong kosong apa itu? Ayah, apa kau gila? Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf pada orang jahat ini? Masih tidak tahu bagaimana bertobat? Apakah kamu ingin mempermalukan nama keluarga Chu kita sepenuhnya? Aku minta maaf. Hanya itu. Tapi saya ingat Nona Chu berkata, jika dia salah paham tentang saya, dia akan berlutut kepada saya dan meminta maaf. Masih tidak berlutut. Aku minta maaf. Nona Cho. Lebih tulus. Nona Cho Lusin. Nona Cho. Aku buta dan tidak tahu apa-apa. Karena membiarkanmu disalahkan. Di pesta ulang tahunku. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Nona Cho Lusin. Saya datang dengan ketulusan yang luar biasa. Untuk menghadiri perjamuan ulang tahun Anda. Saya tak sangka Anda mempermalukan saya begini. Karena itu masalahnya. Kalau begitu jangan adakan perjamuan ulang tahun ini lagi. Hancurkan tempat ini untukku. Jangan. Jangan. Nona Cho, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku menyampaikan permintaan maafku padamu. Anda sudah tidak tahan dengan ini. Anda juga akan merasa terinjak-injak. Dan terhina. Biar saya beritahu Anda. Saya sengaja memprovokasi Anda untuk datang. Dan secara aktif memprovokasi saya. Untuk apa? Adalah saat ini juga. Apa maksudmu dengan ini? Siapa sebenarnya kau? Tebak. Baiklah, mari kita sudahi sampai di sini untuk hari ini. Bagaimanapun, kue hari ini masih cukup enak. Kalau begitu saya berharap Nona Cho Lusin panjang umur dan tahun demi tahun. The film was Semoga Anda translated memiliki pagi and ini. narrated by M. Media. Ayah, siapa sebenarnya dia? Dia baru saja memberitahuku. Tidak perlu bicara lagi. Chu Mian,
Bukan begitu. Tapi ayah, jika dia benar-benar Cumien, dan dia tidak meninggal secara tragis di negeri asing, maka akulah yang akan mati. Diam-diam ikuti Nona Su. Lihat kemana dia pergi. Apa yang dia lakukan. Dan siapa yang dia temui. Mengerti Tuan Chu? Ayo pakai ini. Ayo pergi. Bos, Saya tidak menyangka bahwa si kecil itu akan menangani masalah dengan cukup terampil. Ketua Li sangat menghargainya. Mengapa harus bersikeras menggunakan metode serumit itu untuk menyelesaikannya? Saya juga menghargainya. Kirim semua foto dan video kepadaku. Setelah mengirimkannya, foto-foto di ponsel. Tidak boleh ada satupun yang tersisa. Hapus semuanya. Ya, ngomong-ngomong Ketua Li. Bagaimana mungkin Nona menjadi penyelamat Zoenran? Berapa banyak wajah yang sebenarnya dia miliki? Selidiki dan laporkan kepadaku dalam 3 hari. Ya, Jangan tidak tahu berterima kasih. Mata air obat ini dikembangkan oleh ibuku. Berapa banyak orang yang akan menghabiskan banyak uang dan tetap tidak bisa masuk. Kau mendapatkan penawaran yang bagus. Terima kasih. Bukankah kau bilang ingin bicara? Bicaralah. Namaku Chu Mian. Aku adalah putri angkat Chu Sengming. Dia mengadopsiku hanya untuk membuatku menanggung kesalahan putrinya. Tahun itu, ketika aku berusia 18 tahun, setelah aku dimanfaatkan, aku dikirim ke penjara Fengdao. Identitas sebagai orang sakit jiwa ini juga dibuat-buat olehnya untukku. Kemudian, kau membawaku kembali. Secara logis, karena kau menyelamatkanku dari penjara Fengdao, aku harus memberitahumu detailnya. Tapi kau tahu aku kejam dan bengis. Dan aku bertindak tanpa hati nurani. Kau takut aku akan membunuhmu. Jadi kau hanya bisa merahasiakannya. Ya, begitulah. Tuan Li, untuk seluruh negara A, aku adalah orang yang tidak terdaftar. Aku tidak punya identitas sendiri. Itulah mengapa aku tetap di sisimu. Aku ingin bertahan hidup, sekalian balas dendam pada keluarga Chu. Sedangkan untukmu, aku tidak berniat menyakitimu. Kurasa kau tidak akan berani. Karena semuanya sudah dikatakan. Tidak ada gunanya bagiku untuk tetap tinggal di sini tanpa malu lagi. Kau ingin pergi. Tuan Li, ganti mendiang saudarinya. Kita tak mirip sama sekali. Tentu saja aku harus pergi. Kau mau kemana? Lebih baik tetap di negara A. Tuan Li menyelamatkanku dari kesulitan besar. Kau sangat baik padaku. Saya tahu Tuan Li, Anda tidak kekurangan apapun. Tapi saya tetap berharap untuk melakukan bagian saya dan membalas Anda di masa depan. Kau seorang wanita yang baru saja keluar dari penjara. Tidak punya apa-apa. Kau bahkan tidak punya identitas. Kau membalasku. Saya tidak akan selalu seperti ini. Begitukah? Hanya dengan satu panggilan telepon dariku, pihak berwenang akan menangkapmu, membuatmu menanggung hukuman terkejam, dan kemudian mengirimmu kembali ke penjara. Tuan Li, hidup itu tidak terduga. Mungkin di masa depan, saya bisa membantu Anda. Mengapa Anda harus begitu kejam? Lagi pula itu juga akan membutuhkan usaha dari Anda, bukan? Jadi kau bersikeras untuk pergi. Saya ingin pergi. Tuan Li, jika Anda membutuhkan pengganti, saya bisa pergi ke penjara Fengdao dan mencari yang lain untuk Anda. Saya tahu tempat itu dengan baik, jadi saya yakin bisa menemukan pengganti yang paling cocok. Saya telah merepotkan Tuan Li beberapa hari terakhir ini. Saya akan pergi sekarang. Pergi. Kau tidak mau kotak kayumu. Ya, saya punya. Saya akan kembali ke Qiangyuan untuk mengambilnya sekarang. Aku kebetulan sedang luang. Aku akan menemanimu kembali untuk mengambilnya. Tuan Li, terima kasih sudah mengantar saya. Aku pergi setelah dapat kotak kayu itu. Saya sama sekali tidak akan mengambil. Mangsu, tepung Qiangyuan. Jangan biarkan seekor nyamuk pun keluar. Apapun, lagi dari Qiangyuan. ya Tuan. Apa yang Anda lakukan? Sampai Nona mengerti, dia tidak boleh keluar dari Qiangyuan sedikit pun. Ya, Aku... Tuan Li, silakan makan. Lain kali lebih langsung saja. Dengan begitu kita tidak akan membuang waktu. Tuan Li, apa sebenarnya yang Anda ingin saya pahami? Apa kau pura-pura bodoh denganku? Malam itu di pasar malam. Bukankah kau di bagasi dan mendengar semuanya? Kau memalsukan penyakit untuk menipuku. Dan aku membiarkanmu. Kau lari dengan liar lari untuk balas dendam. Dan aku membiarkanmu juga. Aku sudah membiarkanmu berkali-kali. Menurutmu untuk apa itu? Kau mabuk berat di taman. Dan aku menggendongmu pulang. Kau diculik oleh penculik. Akulah yang langsung masuk menyelamatkanmu. Kau terluka. Dan akulah juga yang mengirimmu untuk berendam di mata air obat. Aku sudah sangat memanjakanmu. Menurutmu untuk apa itu? Kau pikir aku Li Tiankue tak butuh imbalan? Lalu apa yang Anda inginkan sebagai imbalan? Menurutmu apa?
Hati Anda. Tubuh Anda. Coba saja tahan salah satunya. Tuan Li. Melon yang dipaksa tidak manis. Bunga yang dipaksa tidak harum. Aku kuat sekarang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Orang yang diinginkan Li Tiankui untuk membusuk dan berbau busuk. Bahkan jika kau mati, kau harus mati dalam pelukanku. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau patuhlah. Jadilah kenari emasku. Jika kau ingin membalas dendam, jika kau ingin melukis, aku akan mengizinkanmu. Tapi jika kau tidak patuh, maka tidak akan ada apa-apa. Anda memaksa saya. Jika aku benar-benar memaksamu, tangan dan kakimu sekarang, kau akan punya 2 pasang belenggu lagi. Tuan Li. Apakah Anda masih punya batasan seperti ini? Batas kesabaranku adalah tidak memaksamu. Saya akan mempertimbangkannya. Malam ini, aku akan datang ke kamarmu. Bagus. Lebih awal dari yang kuduga. Tuan Li, jika saya menjadi kenari emas Anda, berapa banyak wewenang yang akan saya miliki? Aku adalah Li Tiankui, otoritas terbesarmu. Apalagi yang kau inginkan? Hubungan antara pria dan wanita selalu tidak bisa diandalkan. Anda Ketua Li, bisa menjadikan saya kenari emas hari ini, dan besok Anda bisa menjadikan kenari perak, kenari perunggu. Lalu apa yang kau inginkan? Saya ingin Anda memberi saya identitas baru, identitas yang sah. Saya tidak ingin menjadi orang tanpa identitas lagi. Baiklah, Saya ingin belajar di Universitas Imperial Capital. kau ingin menimba ilmu. Aku bisa menyewa untukmu guru-guru terbaik di dunia untuk mengajarimu. Pergi sekolah dari jam 9 sampai jam 5. Bukankah itu melelahkan? Saya tidak butuh Anda melakukan begitu banyak untuk saya. Saya hanya butuh Anda memberi saya titik masuk. Setelah itu, saya akan membangun diri di Imperial Capital. Membangun diri di negara A. Tidak masalah. Bagaimana dengan keluarga Chu? Apa kau perlu aku membantumu menghadapi mereka? Jika Anda melakukan semuanya, lalu apa gunanya bagi saya? Jadi, apa kau punya pertanyaan lain sekarang? Tidak. Biarkan aku memperkenalkan diri lagi. Li Tiankui. 25 tahun. Tidak punya ibu. Tidak punya kakak perempuan. Aku benar-benar sendirian. Aku berubah-ubah suasana hati dan tidak terduga. Keras, haus darah, segala hal yang kejam dan jahat. Aku mewujudkan semuanya. Dan poin terpenting adalah, aku adalah seseorang yang sangat posesif dan suka mengendalikan. Jika kau berani mengkhianatiku, atau melarikan diri dariku, apa yang akan kulakukan? Tidak bisa kau bayangkan. Tentu saja, dalam lingkaran yang ditentukan ini, kau bisa memiliki kebebasan tak terbatas. Kekuatan tak terbatas. Tunggu. Ada apa? The film was Saya rasa translated saya sedang and menstruasi. narrated Kau by tidak M. berpikir saat Nida. ini. Kau masih punya kesempatan untuk melarikan diri kan? Saya mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, aku akan memeriksa. Saya lapar. Tuan muda, nona muda, sarapan sudah siap. Anda datang tepat pada waktunya. Kau masih selucu dulu saat makan. Ketua Li. Semua yang Anda minta saya tangani sudah diurus. Secepat itu. Ya, identitas ini sudah terintegrasi ke dalam jaringan negara A. Ini sangat nyata. Begitu asik membaca. Bukankah kau yang memberi nama ini dulu? Apa kau tidak menyukainya lagi? Entah itu Chu Mian atau Xiu Xiangla, itu hanya sebuah nama. Nama apapun tidak masalah. Bagaimanapun saya bahkan tidak tahu apa nama belakang asli saya. Dan mengenai Universitas Ibu Kota Kekaisaran, sesuai dengan usia Nona Chu, dia telah diatur sebagai mahasiswa junior. Nona Chu menghabiskan 3 tahun di penjara, jadi studinya pasti tertinggal. Tapi tidak perlu khawatir, saya sudah membuat semua pengaturan.
Tidak peduli ujian apapun dia dijamin lulus. Nona Chu, belajar saja sebanyak yang Anda bisa. Ini penipuan terang-terangan. Berikut adalah beberapa jurusan. Nona Chu, silakan lihat. Anda ingin belajar apa? Apa yang kau suka? Kemampuan untuk mengubah orang dari penjara Feng Dao menjadi orang normal. Jurusan apa yang bisa mengajarkan saya itu? Kekanak-kanakan. Kau tidak masih punya mimpi besar seperti itu kan? Negara A menerapkan sistem elit. Mereka yang tidak bisa berkontribusi dan tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Sama sekali tidak layak hidup di dunia ini. Mengapa membuang-buang sumber daya? Ada apa? Apa kau masih berpikir aku tidak cukup berbelas kasih? Tidak, hanya saja terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu. Tidak bisa tidak merasa sedikit sedih. Yang terkuatlah yang bertahan. Seleksi alam. Ini adalah aturan dunia ini. Jangan habiskan 3 tahun di penjara Feng Dao, lalu mengembangkan simpati untuk mereka. Kau berbeda dari mereka. Yang perlu kau lakukan adalah beradaptasi dengan aturan-aturan ini. Persetan dengan itu. Survival of the fittest. Saya menolak untuk percaya. Mengerti? Kalau begitu bagaimana kalau memilih jurusan seni? Fakultas Seni Universitas Ibu Kota Kekaisaran memiliki fakultas yang terkenal di dunia. Dan Nona pandai melukis cat minyak. Itu pilihan yang bagus. Baiklah, kalau begitu kita ambil jurusan ini. Kapan saya melapor? Anda bisa mendaftar hari ini. Baiklah. Kalau begitu saya akan mengurus prosedurnya dulu. Kalau begitu saya akan melapor. Ada apa? Kau tidak senang bahkan saat aku memelukmu. Pergi sekolah. Ada beberapa persyaratan. Katakan. Akan kukirim sopir untuk antar jemputmu ke sekolah. Kau bisa bolos kelas. Kau bisa pulang lebih awal. Tapi kau tidak diizinkan menunda waktu pulangmu. Selain itu, kau tidak diizinkan bergabung dengan klub apapun. Tidak diizinkan mengambil posisi kelas apapun. Posisi OSEF. Dan tidak diizinkan berteman. Bolehkah saya bertanya mengapa? Sudah kubilang sebelumnya. Duniamu hanya bisa berisi aku. Segala hal lainnya. Bahkan belajar. Hanya akan membuang waktumu memikirkanku. Aku sudah berkompromi. Baiklah, saya bisa melakukannya. Baiklah pergi sekolah. Ingat kata-kataku. Kalau tidak kau akan menanggung akibatnya. Tenang saja saya akan segera pergi. Yang siap menanggung akibatnya silakan. Lanjutkan. Baiklah. Kecuali, Anda membiarkan Nona pergi begitu saja. Lalu apa? Apa aku juga perlu mengirim pengawal untuk mengantarnya ke sekolah? Bukan itu maksud saya. Saya hanya merasa bahwa Nona terlihat patuh di permukaan. Tapi jauh di lubuk hati dia tampak memberontak. Saya khawatir. Seseorang dengan sedikit kemampuan hanya hal kecil. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengendalikannya? Cushin, aku benar-benar sangat iri padamu. Jumlah pamer kemesraan ini membuatku muak. Aku dengar. Begitu Li Tianqiu mendengar Anda diculik, dia meninggalkan segalanya. Saat dia menggendong Anda keluar dari sarang bandit. Dia bahkan menangis. Menangis. Li Tianqiu di dalam sarang bandit. Jelas menendangku 2 kali baiklah. Itu terlalu berlebihan. Dia hanya menyelamatkanku itu saja. Kapan dia menangis? Mata penuh air mata. Pasti ada kan? Kita semua junior sekarang. Dan ada murid pindahan. Apakah dia cantik? Cantik tak cukup untuk menggambarkannya. Dia seharusnya digambarkan sebagai murni. Saking murninya Anda bisa memeras air darinya. Saat Anda melihatnya, Anda akan teringat susu, kebersihan, dan kepolosan. Benarkah itu? Sangat berlebihan. Bagaimana jika dibandingkan dengan Cushin? Bukan tipe yang sama. Meskipun Cushin juga murni, dia selalu mengandalkan pakaian gaya Lolita dan seragam sekolah untuk meningkatkan daya tariknya. Tapi murid pindahan itu berbeda. Dia akan tetap murni bahkan jika dia memakai karung. Aku merasa murid pindahan itu sangat mungkin di masa depan untuk menjadi kecantikan terbaik akademi seni kita. Mungkin, dia bahkan mungkin bersaing untuk gelar ratu kampus. Ya ampun, aku benar-benar ingin melihat seperti apa dia. Kelas akan segera dimulai, ayo pergi. Cushin, jangan marah. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih cantik darimu? Pergi dan lihat saja nanti kamu akan tahu. Aku tahu kamu akan ada di sini. Jadi kamu sudah melakukan sesuatu yang buruk, ketakutan dan ingin lari. Perbuatan jahat, bukankah saya bertindak atas nama surga? Cumien, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Tangkap dia untukku. Jangan mendekat, Cushin. Cushin, Mama. Xiaomian.
Bukankah seharusnya kita bicara baik-baik? Jack Ming sudah tiada. Yang berarti keluarga kita sudah tiada. Karena kau bersikeras memaksa keluarga kita untuk mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan membawa Chu Xin bersamaku untuk mati. Aku bahkan sudah membawa racunnya. Xiaomian, bisakah kau melepaskan ayahmu? Bagaimanapun juga kita adalah ayah dan anak bukan. Kau hanya perlu mengatakan bahwa video-video yang direkam itu semuanya palsu. Bahwa semuanya direkayasa olehmu. Maka masalah ini akan selesai. Tidak mungkin. Haruskah kau sekejam itu? Kejam dibanding perlakuan keluarga Chu terhadap saya. Ini bukan apa-apa. Chu Xiangming berakhir dalam keadaan seperti ini. Itu adalah balasannya. Chumian, aku melarangmu berbicara tentang ayahku seperti itu. Xiaomian, kali ini kau bersedia duduk dan berbicara denganku. Aku sangat senang. Tapi sekarang hanya ada dua hasil dari pembicaraan kita. Entah kau melepaskan ayahmu, atau kau melihat aku dan Chu Xin mati. Mati saja kalau begitu. Anda bunuh diri. Saya tidak melanggar hukum apapun. Xiaomian, jangan salahkan aku karena berbicara kasar. Kau harus mengerti, tidak mungkin bagimu untuk tiba-tiba tumbuh dewasa begitu banyak. Kau hanyalah bayi yang dibuang, yang bahkan orang tua kandungmu tidak menginginkannya. Aku tahu, keluarga Chu kami tidak baik padamu. Membiarkanmu lemah dan sakit-sakitan saat kau masih kecil. Tapi jangan lupa, setiap kali kau sakit, kami yang merawatmu. Aku sendiri yang menyuapimu obat. Pesta ulang tahun. Hanya Chu Xin yang selalu mendapatkannya. Tapi setiap kali aku memegang kue dan menyanyikan selamat ulang tahun untukmu. Bukankah begitu? Suatu kali kau tidak mendapat juara pertama dalam ujian, dan kau menangis terseduh-seduh di rumah. Aku tidak melakukan apa-apa lagi selain menghiburmu sepanjang hari. Sungguh kepedulian murahan itu. Memelihara unggas untuk disembelih. Apakah Anda berharap unggas itu berterima kasih? Xiaomian, bukan begitu seharusnya kau mengatakannya. Anak anjing dan anak babi itu. Mereka lahir. Dan mereka hanya berguling-guling. Dan mereka hidup. Tapi, jika kau menempatkan seorang bayi di luar, tanpa ada yang merawat atau menjaganya, bisakah mereka bertahan hidup? Tapi ketika Anda mengirim saya ke penjara, bukankah Anda hanya mengirim saya ke kematian saya? Karena itu masalahnya. Saya sudah lama tidak berutang apapun kepada keluarga Chu. Lalu bagaimana dengan utangmu padaku? Aku sendiri yang menyuapimu suapan susu pertamamu. Pakaian pertamamu. Secara pribadi kubelikan untukmu. Bahkan ketika kau menstruasi pertama kali, kau datang padaku. Aku sendiri yang membelikanmu pembalut. Apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa karena Anda adalah orang yang benar-benar kejam. Chu Xiangming jelas jahat. Tapi kamu berbeda. Kamu membunuh semangat seseorang. Karena kamu terus berkata, aku tidak mungkin tumbuh sendiri. Baiklah, hari ini aku akan mengembalikan nyawa ini kepada keluarga Chu. Racun. Aku meminumnya. Nyawaku sudah kukembalikan. Chu Xiangming harus mati. Chu Mian, kau masih berani mengangkat telepon. Aku menyarankanmu untuk lari cepat. Manfaatkan kakimu baik-baik, karena saat aku menangkapmu, kaki anjingmu itu pasti tidak akan berguna. Tuan Li, aku sudah diracun. Bisakah aku merepotkanmu menelepon ambulans untukku? Apa katamu? Aku bilang, aku sudah diracun. Jika aku ingin hidup, aku perlu dicuci perut. Bisakah kamu membantuku? Aku di gerbang barat sekolah. Aku rasa aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chu Mian. Siapkan ambulans.
Bawa peralatan bilas lambung lengkap. Ke gerbang barat Universitas Ibu Kota Kekaisaran. Segera sekarang juga. Beritahu para petugas medis itu. Jika orangnya meninggal, hidup mereka akan jadi bayarannya. Ya, aku akan segera mengaturnya. Cumian. 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 Berhenti melihat. Hidup dan matimu belum bisa kau putuskan sendiri. Kau benar-benar mampu. Kau bahkan sudah belajar bunuh diri dengan racun. Kamu tahu semuanya sekarang. Tanpa berkedip sedikit pun, kau meminum racun yang mematikan itu. Apakah kau bertekad untuk mati? Atau kau pikir kau punya 9 nyawa untuk disia-siakan? Ada apa? Sekarang kau bahkan tidak mau bicara padaku. Terima kasih Tuan Li. Kau masih tahu cara berterima kasih. Aku kira kau akan membenciku karena telah menyelamatkanmu. Aku tidak bertekad untuk mati. Aku hanya tidak ingin berutang pada siapapun. Dan membalasnya dengan nyawaku. Kau benar-benar cerdik. Aku pikir aku punya semacam kekebalan terhadap racun. Cukup untuk bertahan sampai aku mencapai rumah sakit. Aku tidak menyangka itu akan bereaksi begitu cepat. Kau punya kekebalan terhadap racun. Ya, ketika aku kecil, aku dipaksa minum banyak obat aneh di keluarga Chul. Itu membuat tubuhku sangat lemah. Aku tidak tahu apakah itu karena aku minum terlalu banyak obat saat itu yang menyebabkan aku memiliki kekebalan tertentu terhadap racun. Selama 3 tahunku di penjara Vendau, aku tidak sengaja menelan banyak makanan beracun. Semua orang lain mati, tapi aku tidak terluka, jadi aku benar-benar tidak bertekad untuk mati. Tanpa aku, kau pasti sudah mati. Terima kasih Tuan Li. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Balasanmu padaku, bukankah hanya ingin kabur? Jika aku ingin melarikan diri, mengapa aku akan meminum botol racun itu? Minum racun itu kecelakaan. Lagi pula, dengan daya tahanmu. Setelah lambungmu dibilas, kabur akan sama mudahnya. Makhluk kecil, aku memperingatkanmu. Jika kau menipuku, tidak akan ada hasil yang baik. Baiklah. Jika Tuan Li bertekad untuk percaya, aku ingin melarikan diri, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Bagaimanapun saat ini, aku sudah sepenuhnya menyegel rumah sakit ini. Banyak pengawal berjaga di luar pintu. Dengan kondisi fisikmu saat ini, kau ditakdirkan untuk menjadi burung dalam sangkar yang tidak bisa pergi. Baiklah, istirahatlah yang baik. Aku akan datang menemuimu lagi saat ada waktu. Nona, bagaimana kabarmu? Bagaimana bisa hanya 1 hari berlalu, dan kau sudah menjadi begitu kurus? Ya, Nona, kami benar-benar terlalu menyedihkan. Menderita siksaan seperti itu tanpa alasan. Keluarga Chu benar-benar tercela. Untungnya Tuan Muda sudah menangkap kedua biang keladi itu. Bukankah aku baik-baik saja? Tidak tidur semalam. Kami khawatir tentang Nona. Tapi kami tidak bisa mendapatkan izin Tuan Muda. Jadi kami tidak bisa masuk. Kami hampir mati karena cemas. Litian gue tidak mengizinkanmu masuk. Benar sekali. Tuan Muda ada di sini kemarin. Secara pribadi merawat Nona sepanjang malam. Dia tidak membiarkan kami masuk dan mengganggu Anda. Dia tetap di sini dan menjagaku sepanjang malam. Benar sekali. Ngomong-ngomong, sepertinya Tuan Muda tidak tahu apakah dia memiliki hubungan telepati dengan Nona. Dia belum menyelesaikan urusannya di luar negeri, tapi dia tiba-tiba kembali. Untungnya Tuan Muda ada di sini. Kalau tidak Nona hidup, Anda tidak akan terselamatkan. Apa yang kamu lakukan? Makan bersamamu. Aku dengar. Kamu menangkap Fang Su dan Cemusin. Siapa yang mengizinkanmu tidur? Kamu mencari mati. Aku mohon tolong biarkan aku pergi. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Sekarang kamu tahu takut orang-orang Tuan Li, dan kamu berani memaksa mereka minum racun. Keberanian macam apa yang kamu miliki? Aku salah. Aku tidak akan pernah lagi menindas Tumien. Aku benar-benar tahu aku salah. Ini baru permulaan. Kamu baru 2 kali dicuci perut. Kamu lapar. Ini biar aku ambilkan. Hotpot mentega bagaimana? Sampai perutmu berlubang. Makan. Makan. Tidak dengar. Cepat. Aku akan makan, aku akan makan. Jangan paksa putriku. Makan cepat. Biarkan mereka pergi. Aku tidak menyangka. Si kecilku masih punya simpati pada musuh-musuhmu. Jika kamu terus melakukan ini, mereka akan disiksa sampai mati dengan sangat cepat. Lalu tekanan publik yang kamu atur untuk mereka. Skenario tikus menyeberang jalan. Bagaimana kita masih akan melihatnya? Baiklah, aku akan melepaskan mereka. Tunggu kita cuci perut mereka 2 kali lagi dulu. 2 kali lagi. Mereka benar-benar akan hancur kalau begitu.
Selama bertahun-tahun di keluarga Chu, aku hidup setengah mati seperti ini. Sekarang giliran mereka. Keluar. Chu Xin. Nyonya Nona. Apa yang terjadi padamu? Panggil dokter cepat. Cepat panggil dokter. Ayo kita masuk dulu. Apakah kamu gila? Beraninya kamu mencuri dari keluarga kami. Nyonya Nona, kami semua bergantung pada gaji kami untuk menafkahi keluarga kami. Tuan sudah ditahan. Dan Anda belum terlihat selama 2 hari berturut-turut. Tidak ada yang membayar kami. Kami hanya bisa mengandalkan botol-botol dan toples ini untuk menutupi gaji kami. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Keluarga kita belum jatuh. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa Tuan telah menerima suap dan mengabaikan nyawa manusia? Nona Anda bahkan harus menemani para pewaris generasi kedua yang kaya itu untuk tidur. Pagi ini, konsorsium-konsorsium yang dulunya bersekutu dengan keluarga Cho sudah datang dan menggeledah rumah, membalikan, mengambil apa yang ingin mereka ambil, dan merobek apa yang ingin mereka robek. Jelas sekali, mereka tidak lagi ingin memiliki hubungan dengan keluarga Cho. Nyonya Nona, sudah waktunya bagi kita untuk pergi sekarang. Mengenai dokter, Anda bisa memanggilnya sendiri. Hei, apa yang kamu lakukan? Chu Xin, Mama, apa yang harus kita lakukan? Nyonya Chu benar begitu. Siapa Anda? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Saya tahu Anda ingin membunuh Cumien. Saya akan membantu Anda. Ayo Nona. Itu adalah kebiasaan di kampung halaman kami. Untuk makan semangkuk Tangyuan setelah keluar dari rumah sakit. Untuk menangkal penyakit. Dan untuk bersatu kembali dengan keluarga di masa depan. Tubuh Anda saat ini tidak bisa makan makanan lengket untuk saat ini. Jadi minumlah semangkuk sup saja. Baiklah, terima kasih Bibi Fang. Ayo Nona. Nona, semuanya sudah dikemas. Ayo pergi. Ayo pergi. Mohon tunggu sebentar, Nona. Mobil akan segera tiba. The film was Baiklah, translated Nona. and Akhir-akhir narrated ini by saya M. mencari di Media. internet banyak resep untuk menyehatkan lambung. Saya pasti akan merawat lambung Anda dengan baik, agar Anda bisa makan apa saja. Tangkap dia dan lihat. Apakah dia datang untuk Nona? Mobil ini melaju agak aneh. Mengapa dia tidak memutar setir tadi? Dan terus menabrakku. Tapi malah langsung menabrak petak bunga. Jadi, sepertinya dia ingin memancing para pengawal pergi dulu. Pergi. Cepat menyingkir. Nona lari, Nona. Aku akan membantumu. Bibi Feng. Bibi Fang. Semoga Bodhisattva memberkatinya. Memberkati Bibi Feng agar selamat dan sehat. Dokter, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Saya turut berduka cita, mohon terima belasungkawa saya. Bibi Feng. Bibi Feng. Aku pikir aku sudah cukup kejam. Ternyata itu tidak cukup. Jauh dari cukup. Tuan muda, tolong cepat temui Nona. Sejak Bibi Feng mengalami kecelakaan itu, dia seperti orang yang berbeda. Dia tidak berbicara. Dan dia tidak meneteskan air mata. Dia hanya duduk di sini makan Tangyuan yang dibuat Bibi Feng. Lambung Nona sekarang tidak bisa makan Tangyuan lagi. Dia sudah makan beberapa mangkuk. Berhenti makan. Apa kau tidak tahu lambungmu tidak baik? Apa yang kau lakukan? Hanya seorang pengasuh yang meninggal, bukan? Jika kau tidak nyaman, aku akan membalaskan dendamu kalau begitu. Aku akan melakukannya sendiri. Jika kamu berani ikut campur, aku akan membunuhmu. Kau akan membunuhku demi seorang pengasuh.
Aku sangat kesakitan. Jika kau kesakitan, aku punya cara lain yang bisa membuatmu lupa sejenak. Cara apa? Apa yang kau lakukan? Aku bahkan menyisakanmu sedikit kekuatan. Jadi kau bisa berjalankan. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak mau tidur. Kau memikirkan Bibi Fang di tempat tidurku. Sudahkah kamu menemukan Fang Shui? Dia dibawa oleh keluarga Feng. Siapapun yang berpihak pada keluarga Chu adalah musuhku. Apakah otak Feng Shenjun ini berisi rumput? Dan dia berani menikahi putri Chu Shenmin. Pernikahan. Bagus. Sangat bagus. Kau mau kemana? Untuk mengatur pemakaman Bibi Fang. Karena dia dibujuk oleh Chu Xin untuk memimpin pernikahan. Tapi, Xinjun. The film was translated and narrated by kalau M kamu tidak Media. enak badan berbaringlah lebih lama di dalam. Apakah kamu mencoba untuk mundur? Tidak, aku tidak. Ya, kamu memang begitu. Ketika Cumian melihat kita bersama, dia dengan putus asa membalas dendam terhadap keluarga kita. Sekarang kamu masih terpengaruh olehnya. Aku hanya merasa aneh. Apakah Chu Mian benar-benar demi aku akan membalas dendam pada keluarga Chu seperti ini? Tentu saja, Xinjun. Kamu tidak tahu betapa luar biasanya dirimu. Cumian membenciku karena mencuri cintanya. Dia berharap bisa menghancurkan keluarga kita. Sekarang keluargaku hancur. Jika kamu tidak segera menikahiku, maka aku. Baiklah, kalau kamu tidak nyaman jangan bicara lagi. Aku tidak akan mundur. Natari sudah diundang ke rumah. Upacara akan segera dimulai. Apa kamu masih khawatir aku akan kabur? Shenjun adalah tujuh kesayanganku. Nyonya tua Feng dan Feng Shenjun. Aku tidak peduli tentang status keluarga yang cocok, selama Shenjun menyukainya. Aku juga menyukainya. Dengan nyonya tua yang sangat menyayangi Cusin kita. Cusin benar-benar diberkati. Tepuk tangan silakan untuk kedatangan pengantin baru. Momen paling romantis dalam hidup adalah bertemu satu sama lain. Silakan berdiri saling berhadapan. Tuan Feng Shenjun, apakah Anda menerima Nona Chu Xin sebagai istri sah Anda dan mencintainya tanpa syarat, merawatnya dan tetap setia, tidak pernah meninggalkan atau meninggalkannya? Apakah Anda bersedia? Aku tahu. Ini, Ini, siapa yang berani memprovokasi keluarga Feng kita? ini aku. Shenjun, kamu mengenalnya. Nenek dia adalah gadis yang dulu disukai Shenjun. Sekarang dia tahu Shenjun dan aku bersama. Dia telah mempersulitku dalam segala hal. Dia juga terus menindasku di sekolah. Apa kamu nona muda dari keluarga mana? Beraninya kamu bertindak begitu kurang ajar. Nyonya tua Feng, aku tidak punya dendam padamu. Awalnya, aku seharusnya tidak membawa peti mati ini ke sini kepadamu. Tapi kamu sangat bingung bahwa kau ingin mengadakan pernikahan untuk mereka berdua. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Kamu, Chu Mian, apa yang kamu lakukan ini benar-benar keterlaluan. Serahkan Chu Xin dan Fang Su kepadaku, dan aku akan segera pergi dengan peti mati itu. Kalau tidak kalian semua akan dikuburkan bersama mereka di sini hari ini. Cukup, Shinjun, karena kamu aku berakhir dalam keadaan seperti ini. Bahkan ayahku di penjara. Sekarang mengadakan pernikahan kecil. Aku masih merasa jijik dengan peti mati. Lupakan saja. Aku tidak akan menikah. Chu Xin, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama. Jadi maksudmu,
Kau benar-benar harus menikahinya hari ini. Ya, satu-satunya orang yang kusukai sekarang adalah Chu Xin. Aku tidak peduli berapa banyak rumor yang kamu sebarkan di luar untuk memfitnahnya. Aku hanya percaya pada mataku sendiri dan percaya pada kepolosannya. Feng Shenjun, awalnya aku tidak ingin berurusan denganmu. Tapi karena kau bersikeras melindungi keluarga Chu hari ini dan mengawal mereka, baiklah tidak perlu bicara lagi. Aku datang hari ini untuk mengambil nyawa Fang Su dan Chu Musin. Karena kau bersikeras menghalangiku, maka aku akan mulai denganmu. Kamu ingin membunuhku. Kenapa kalian semua hanya berdiri saja? Cepat lindungi tuan muda ketiga. Singkirkan wanita gila ini. Dari sini, dari sini. Chu Xin, Xiaomian, apakah kamu benar-benar begitu tidak berperasaan terhadap kami? Kamu masih memanggilku mama kan? Ibu. Apa Ibu? Baik. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati dengan mengerti alasannya. Sejak lahir, nasib Chu Xin penuh dengan kemalangan. Didera penyakit, rentan terhadap kemalangan asmara. Dan kemudian ditakdirkan untuk mati di negeri asing. Dia tidak akan hidup lebih dari 25 tahun paling lama. Untuk mengubah nasibnya, mereka harus menemukan seorang gadis yang karakter kelahirannya persis sama dengannya untuk mengambil alih malapetakannya. Baru setelah itu, dia bisa bertahan hidup. Gadis itu adalah aku. 3 tahun lalu, keluarga Chu mengirimku ke ranjang seorang pria. Aku mati-matian melarikan diri dan datang mencarimu. Kau berulang kali memberitahuku bahwa kau akan melindungiku. Tapi apa hasilnya? Dalam sekejap mata kau memberikan informasiku kepada Chu Musin. Apa? Aku tak pergi tanpa sebab selama 3 tahun ini. Aku berada di penjara Fengdao selama 3 tahun penuh. Feng Shenjun, jika aku menusukmu sekarang, kau tidak akan merasa dirugikan bukan? Penjara? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bibisu Chu Xin, apakah yang dikatakan Chu Mian benar? Tentu saja itu bohong. Keluarga Chu kami dengan baik hati menerimanya. Dia hanya berkhayal, terlalu banyak berpikir, selalu merasa kami menyakitinya. Lalu mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kamu dan Chu Mian adalah saudara. Aku, Shinjun. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Sekarang Chu Mian ingin membunuhku. Kamu tidak melindungiku dan Chu Xin. Kamu melindungi nenekmu. Sekaranglah saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. 3 tahun lalu setelah kita selesai menelepon, Chu Mian menghilang. Kamu menyakitinya, bukankah begitu? Tidak, itu tidak benar. Tidak, itu bukan aku. Dia berbohong. Dia menipumu. Kau benar-benar mempercayainya dan bukan aku. Aku mengerti. Shinjun, selama ini, kau sama sekali tidak mempercayaiku tanpa syarat. Melainkan kau tidak peduli apa yang terjadi padaku. Sekarang kau berpikir Chu Mian tidak meninggalkanmu dengan sengaja. Jadi kau cemas. Selama 3 tahun terakhir, kau tidak pernah benar-benar melepaskannya di hatimu. Aku hanya ingin bertanya padamu. Mengapa selama 3 tahun ini, kamu tidak pernah menjelaskan apapun padaku? Sudah cukup bicaranya. Apakah kau akan terus melindungi mereka? Atau hanya berdiam diri? Kemana kamu ingin membawa mereka? Wanita ini membunuh Bibi Feng, maka dia harus membayar dengan nyawanya. Jadi, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Xiaomian, kali ini ibu melakukan kesalahan. Maukah kamu memaafkan ibu kali ini saja? Kali ini saja aku tidak akan berani lagi. Hanya kali ini saja. Seseorang sudah meninggal. Apalagi yang perlu dibicarakan tentang lain kali. Aku akan mengganti rugi keluarga mereka. Aku akan memberikan semua aset keluarga Chu sebagai kompensasi kepada mereka. Baiklah, kompensasi tidak bisa dibayar dengan uang. Hanya bisa dibayar dengan nyawa. Ibu? Xiaomin, aku ibumu. Dulu waktu kecil kamu selalu ingin aku menggendongmu. Apa kamu lupa kamu menciumku? Sangat menyayangi ibu dan sangat mencintaiku. Bagaimana kamu bisa tega menyakitiku? Mama, aku tidak pernah merasa dua kata ini begitu menjijikkan sebelumnya. Bibi Fang juga bermarga Fang. Aku tidak pernah sekalipun memanggilnya Mama, tapi Bibi Fang melindungiku dengan nyawanya. Dan kau Fang Sul, aku memanggilmu Mama. Tapi apa hasilnya? Tidak. Xiaomian, tenanglah sedikit. Aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Kumohon demi hubungan kita di masa lalu. Selamatkan nyawa ibu. Ya. Jangan khawatir. Demi hubungan kita di masa lalu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Saat kau tiada, aku akan mengirim Chu Xin menyusulmu segera setelah itu. Bagaimana? Tidak. Xiaomian, aku melakukan semua ini sendirian.
Ini tidak ada hubungannya dengan Chushin. Dan semua ini tidak ada hubungannya dengan Bibi Fang. Aku akan menyerahkan diri. Kamu tidak bisa menyakiti dirimu sendiri juga. Aku akan menyerahkan diri. Xiaomian di depan mata semua orang. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa melarikan diri kan? Mengapa menyakiti dirimu sendiri? Aku akan menyerahkan diri. Aku akan masuk penjara. Kamu hanya perlu melepaskan Chushin. Baiklah. Tapi aku ingin kau tampil buruk di pengadilan. Penuh kebohongan. Tidak menyesal. Kamu ingin aku dihukum mati. Nyawa dibayar nyawa. Itu sudah sepantasnya. Setelah putusan dijatuhkan, tidak ada banding yang diizinkan. Xiaomian, apakah kamu benar-benar sekejam itu pada ibumu? Kau bisa menanyakan itu saat kau di alam baka. Tanyakan pada Bibi Fang bagaimana kabarnya. Jika kau bisa melakukan itu, aku akan membiarkan Chu Xin hidup. Jika tidak bisa, aku akan berurusan dengan kalian berdua hari ini. Baiklah. Aku akan menyerahkan diri, aku tidak akan mengajukan banding. Aku akan mematuhi putusan pengadilan. Tapi, bagaimana kamu bisa menjamin keselamatan Chushin? Apakah kau punya hak untuk menawar denganku? Aku bilang aku akan mengampuni nyawanya. Dan aku akan melakukannya. Kirim dia untuk menyerahkan diri. Kirim dia bersama dengan jenazah Bibi Fang. Chushin, kamu harus hidup dengan baik. Jangan menentang Chumien, mengerti? Hiduplah dengan baik. Chumien, keluarga Chu membesarkanmu bagaimanapun juga. Tidakkah kau takut disambar petir karena melakukan ini? Bawa dia pergi. Ibu, apa yang kau lakukan? Xingjun, Xingjun, selamatkan aku. Apa kau benar-benar akan hanya menonton? Kesepakatannya denganku, dia benar-benar akan membunuhku. Chumien, kamu. Coba halangi aku lagi. Aku tidak mencoba menghentikanmu. Aku hanya ingin bertanya kemana kamu membawa Chu Xin. Bukankah kamu berjanji akan mengampuni nyawanya? Merasa kasihan padanya. Kalau begitu hentikan aku. Aku tidak mencoba menghentikanmu. Aku hanya ingin tahu kemana kamu membawanya. Baik. Apa yang kau lakukan? Kau tidak akan berani. Chu Xin, Aku berjanji akan mengampuni nyawamu, tapi aku tidak mengatakan bagaimana nyawa itu akan diampuni. Hidup dengan baik adalah mengampuni nyawa. Setengah mati juga mengampuni nyawa. Kemana aku pergi waktu itu? Chu Xin juga akan pergi ke sana. Penjara Fengdo adalah tujuan akhirnya. Kau, wanita jahat. Chumien, jangan pergi dulu. Aku masih ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Sebaiknya kau usir Chu Xin untukku. Jika kau berani menerimanya, kamu akan jadi yang berikutnya yang kurus. Chumien. Aku dengar kau sudah keluar selama 3 jam. Kau tidak berencana hanya menggunakan kedua kakimu ini untuk terus melarikan diri kan? Masalah sudah beres. Aku hanya ingin keluar jalan-jalan. Meng Su memberitahuku bahwa departemen terkait sudah pergi menyelidiki keluarga Chu. Orang bermarga Chu itu akan segera dikirim ke penjara Fengdao. Baik. Terima kasih Tuan Li. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Aku secara terang-terangan melumpuhkan kaki Chu Buxin. Aku sudah siap menanggung akibatnya. Tapi sampai hari ini, tidak ada yang datang menggangguku. Jadi tentu saja aku harus berterima kasih kepada Tuan Li. Betapa cerdiknya. Kenapa kamu kembali sepagi ini, hari ini? Kembali. Selain mendiang kakakku, aku akhirnya punya satu lagi. Orang yang menungguku kembali. Rasanya cukup menyenangkan. Ayo pergi. Pulang. Ya,